Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rizky Amalia. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi dan perencanaan PAI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan Evaluasi Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Tina Hermina MPD. Pada materi evaluasi dan perencanaan PAI, saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perencanaan PAI, dan yang kedua, hubungan evaluasi dan perencanaan PAI. Yang pertama, kita masuk dulu kepada perencanaan PAI. Apa perencanaan PAI? Perencanaan merupakan sebuah proses dalam pengambilan keputusan untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya, ketika kita ingin pergi ke pantai, pasti ada hal-hal yang ingin kita siapkan. Misalnya, seperti makanan, minuman, kacamata, payung, tenda misalnya untuk bermalam. Kemudian pastinya ada kendaraan. Nah, kendaraan misalnya diservis terlebih dahulu, kemudian diisi bensin dan sebagainya. Nah, segala proses yang kita persiapkan tadi, maka itulah yang disebut dengan perencanaan. Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media, metode, strategi, ataupun penilaian alokasi waktu yang akan dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari tadi, kita sering menyebut kata PAI. Tapi apa sih itu PAI? Nah, menurut Zakia Derajat, PAI adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Jadi, perencanaan PAI adalah proses pengambilan keputusan dalam menentukan materi, penggunaan media, strategi, ataupun metode untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI. Kemudian tujuan PAI. Setiap perencanaan pasti memiliki tujuan, bukan? Ya, tujuan pendidikan agama Islam secara umum yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupannya, baik pribadi, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pendidikan agama Islam pada sekolah mengacu kepada struktur pendidikan nasional yang menetapkan mata pelajaran agama merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan di seluruh sekolah. Nah, mata pelajaran pendidikan agama Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, dan Akidah Ahlak. Adapun kegunaan perencanaan PAI, yang pertama dapat mengarahkan kegiatan, yang kedua menjabarkan kegiatan dan bahan yang akan diajarkan, yang ketiga mempermudah guru dalam melaksanakan tugas, yang keempat mengatasi keterbatasan waktu dan fasilitas belajar, kemudian yang kelima dan yang keenam itu evaluasi program dan revisi program. Untuk membuat perencanaan pembelajaran, maka diperlukan langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, langkah-langkah itu antara lain merumuskan tujuan khusus, memilih pengalaman belajar, menentukan kegiatan belajar mengajar, menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, memilih bahan dan alat, dan perencanaan evaluasi serta pengembangannya. Sedangkan hal-hal yang harus dipenuhi dalam membuat rencana pembelajaran antara lain harus ada kompetensi dasar, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok, sumber, bahan dan alat, pengalaman belajar, ada alokasi waktu, serta cara penilaian. Nah, sekarang kita masuk kepada hubungan evaluasi dan perencanaan PAI. Dalam pembelajaran, hasil dari evaluasi yang dilakukan akan memberikan informasi kepada guru ataupun tenaga kependidikan untuk kemungkinan perlunya peninjauan kembali terhadap rumusan, baik itu materi, strategi, metode yang telah dilaksanakan. Jadi, evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan hasil dari pembelajaran, namun juga menjadi tolak ukur terhadap efektivitas pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga perencanaan pembelajaran yang akan datang menjadi lebih baik. Dalam perspektif Islam, atau dalam hal ini perencanaan PAI, dapat dilihat bahwa evaluasi memiliki beberapa implikasi pedagogis yang semuanya mencakup dari segi kognitif,
afektif maupun psikomotorik. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia yang beriman terhadap berbagai macam masalah kehidupan yang pasti dialami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan yang telah diajarkan, sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Nah, pada waktu itu kan Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pasukannya, baik dari manusia, jin, maupun hewan. Akan tetapi, hanya burung hudhud yang tidak berhadir. Kemudian, Nabi Sulaiman berencana untuk memberikan hukuman kepada burung hudhud. Setelah datang, burung hudhud menceritakan, dia terlambat karena menemukan sebuah negeri yang bernama Negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu dan mereka menyembah berhala. Allah berfirman dalam Quran surah An-Naml ayat 27. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Yang ketiga, untuk mengklarifikasi tingkat keimanan seseorang, sebagaimana evaluasi yang dilakukan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Allah berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 107. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bukan berarti Allah tidak mengetahui Nabi Ibrahim lulus atau tidak dalam ujiannya, karena Allah bersifat maha tahu. Tapi yang patut diambil pelajaran di sini bahwa evaluasi dari Allah bertujuan untuk membuktikan keteguhan iman Nabi Ibrahim. Yang terakhir, memberikan kabar gembira bagi yang berkelakuan baik dan memberikan ancaman bagi yang berperilaku buruk. Nah, hal ini jika kita kaitkan dengan pembelajaran, maka terkait dengan peserta didik, apabila belajarnya baik, sikapnya baik, pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Tapi apabila peserta didik yang belajarnya tidak karuan, tidak sungguh-sungguh, kemudian bersikap yang kurang baik, maka mendapatkan hasil yang tidak baik pula. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dalam perencanaan pembelajaran, evaluasi menjadi sebuah keharusan untuk meninjau kembali efektivitas dari pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung sebelumnya. Dengan alat evaluasi yang baik, berhasil atau gagalnya kegiatan pembelajaran dapat diketahui, sehingga akan menjadi suatu feedback untuk perencanaan selanjutnya. Kendali arah perencanaan tergantung alat evaluasi, menjadikan pembelajaran siap menumbuhkan potensi. Dengan konsep pendidikan yang selalu bertujuan, maka evaluasi berperan dalam menyelesaikan setiap persoalan. PAI bertujuan meningkatkan keimanan sebagai hakikat pendidikan yang berdasarkan pada Al-Quran. Ini menjadi hubungan yang tak terelakkan untuk evaluasi memastikan suksesnya perencanaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, dapat kita sambung pada forum diskusi. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.